Kita masuk pada materi Eco-Industrial Park atau kawasan industri berwawasan lingkungan. Kita mulai dengan pendekatan Eco-Industrial Park. Perkembangan industri dan pola kehidupan masyarakat modern akan berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa. Sekarang, masyarakat atau konsumen semakin cerdas untuk bagaimana mereka akan memilih kebutuhan akan barang yang akan mereka konsumsi. Termasuk juga dengan harga yang kompetitif maupun waktu penyampaian dari suatu produk. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dengan mengabaikan lingkungan akan mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka waktu yang relatif cepat maupun dalam jangka waktu panjang. Penggunaan sumber daya alam ini bisa dalam bentuk material maupun dalam bentuk energi, sehingga industri harus betul-betul mengelola alamnya dengan baik dengan cara penggunaan sumber daya alam sebagai material dan sebagai energi digunakan dengan secara cerdas. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pola pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam, yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semoga saudara masih ingat ada 3 dimensi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ada dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan, di mana ada satu pendukung dimensi lainnya yaitu dimensi teknologi, di mana sinergi dari ketiga dimensi dan dimensi satu dimensi pendukung akan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan efisiensi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing terhadap produk-produk sejenis dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Itu adalah salah satu kondisi industri saat ini. Peningkatan efisiensi, apabila saudara ingat pada slide konsep umum ekologi industri, di situ ada salah satu kata kunci adalah efisiensi, di mana efisiensi dapat digunakan atau dapat diberlakukan untuk kegiatan-kegiatan produksi pada suatu pabrik atau pada suatu industri. Dengan peningkatan efisiensi akan meningkatkan daya saing terhadap produk-produk yang dihasilkan. Produsen akan dituntut dengan berbagai aturan dan standar yang berhubungan dengan lingkungan, seperti ISO 14001 atau eco-labeling. Pada kondisi industri sekarang, masih ada pihak industri yang belum menyadari bahwa sebenarnya limbah sama dengan uang, atau pengertian tentang limbah yang terbalik. Artinya bahwa limbah merupakan uang atau biaya yang harus dikeluarkan untuk dan mengurangi keuntungan. Padahal kalau bisa lihat dari kondisi sekarang, limbah bisa dimanfaatkan menjadi produk atau limbah bisa dimanfaatkan menjadi material. Memang benar bahwa dengan mengabaikan persoalan limbah, keuntungan tidak akan berkurang untuk jangka pendek, tetapi secara jangka panjang dapat mempengaruhi neraca keuntungan dari suatu industri. Produksi bersih merupakan model pengelolaan lingkungan dengan mengedepankan bagaimana pihak manajemen untuk selalu berpikir agar dalam suatu kegiatan yang dilakukan mempunyai efisiensi tinggi, sehingga timbulan limbah dari sumbernya dapat dicegah dan dikurangi. Penerapan industri bersih atau produksi bersih akan menguntungkan industri karena dapat menekan biaya produksi, adanya penghematan, dan kinerja lingkungan yang menjadi lebih baik. Penerapan produksi bersih di dalam suatu kawasan industri dipakai sebagai pendekatan untuk mewujudkan Eco-Industrial Park atau kawasan industri berwawasan lingkungan. Penerapan produksi bersih di kawasan akan memberikan keuntungan berlebih dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh industri secara sendiri-sendiri. Saya akan mengutip pendapat dari Lowe di tahun 2001 yang menyatakan bahwa Eco-Industrial Park atau kawasan industri berwawasan lingkungan merupakan sekumpulan industri dan bisnis jasa yang berlokasi pada suatu tempat, di mana pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama-sama meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja ekonomi dan sosialnya melalui kerjasama dalam mengelola isu lingkungan dan sumber daya.
Dengan cara bekerja sama akan diperoleh manfaat yang bersama yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah manfaat yang diperoleh secara industri atau industri dengan sendiri-sendiri. Apa sebenarnya tujuan dari kawasan industri berwawasan lingkungan? Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja ekonomi bagi industri-industri di dalamnya dengan cara meminimalkan dampak lingkungan. Sengaja saya garis bawahi memperbaiki kinerja ekonomi, karena suatu kawasan industri akan terjadi simbiosis industri yang saling menguntungkan, dan secara ekonomi dapat memperbaiki kinerja ekonomi dari industri-industri tersebut. Pola pendekatan yang dapat dipakai meliputi desain infrastruktur kawasan dan pabrik berwawasan lingkungan, kemudian penerapan produksi bersih maupun efisiensi energi. Dan yang terpenting adalah adanya kemitraan antar perusahaan. Pada konsep ekologi industri ada satu kata kunci yang lain adalah simbiosis industri, di mana simbiosis industri ini dapat terbangun dalam suatu kawasan, sehingga disebut sebagai kawasan industri berwawasan lingkungan. Saya coba sampaikan ada 3 program yang berkaitan dengan pengembangan industri berwawasan lingkungan. Program yang pertama adalah Eco Industrial Park atau Eco Industrial Estate, EIP atau EIE. Kawasan industri yang dikembangkan dan dikelola untuk mencapai manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan sosial sebanyak mungkin, dan juga manfaat bisnis virtual. Eco Industrial Park, di mana industri-industri dalam suatu daerah tidak harus berada dalam satu kawasan, namun terhubung melalui pertukaran limbah dan kerjasama pada tingkat yang berbeda. Kemudian program yang kedua adalah By Product Exchange atau BPX, ke kelompok perusahaan yang saling mempertukarkan dan menggunakan produk samping, bisa berupa energi, air maupun bahan atau material, daripada membuangnya sebagai limbah. Istilah-istilah yang dipakai PBX adalah industrial ecosystem, by-product sinergi, industrial symbiosis, industrial recycle network, green twinning, zero emission network. Kemudian program yang ketiga adalah Eco Industrial Network, EIN, sekelompok perusahaan di suatu daerah yang bekerja sama untuk meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi. Program-program ini sudah banyak yang menerapkan. Biasanya dalam suatu industri besar atau biasanya konglomerat, perusahaan konglomerat yang mempunyai banyak anak-anak perusahaan, mereka akan membangun perusahaan-perusahaan baru untuk mendukung perusahaan-perusahaan induknya. Nah, beberapa program ini juga sudah dilaksanakan di berbagai tempat, ya, dari mulai hal yang terkecil maupun pada suatu keterkaitan industri yang besar di Indonesia maupun di luar negeri. Konsep dasar dalam pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan meliputi ekologi industri, produksi bersih, perencanaan kota, arsitektur kawasan, dan konstruksi berkelanjutan. Beberapa dasar ekologi industri yang dipakai untuk pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan meliputi yang pertama, bisa memadukan suatu perusahaan ke dalam ekosistem industri dengan menggunakan pendekatan yang pertama adalah lingkar tertutup atau siklus melalui pakai ulang atau daur ulang. Kemudian juga bisa memaksimalkan efisiensi pemakaian bahan atau material dan energi. Pada prosesnya, perusahaan tersebut dapat meminimalisasi timbulan limbah dan bisa memanfaatkan semua limbah sebagai produk-produk yang potensial dan mencari pasar limbah. Sehingga limbah tersebut bisa dijual, bisa mempunyai nilai ekonomi. Dasar ekologi industri yang kedua yang digunakan sebagai konsep dari Eco Industrial Park adalah menyeimbangkan masukan dan keluaran ke dalam kapasitas ekosistem alam. Caranya
dengan mengurangi beban lingkungan yang diakibatkan oleh adanya pelepasan energi dan bahan ke lingkungan, atau menghindari meminimalisasi penciptaan dan transportasi bahan-bahan berbahaya dan beracun dengan membuatnya secara lokal bila diperlukan. Menyeimbangkan masukan, misalnya dengan mengurangi beban lingkungan, itu bagaimana dimensi teknologi masuk ke dalam suatu proses produksi, di mana pelepasan energi maupun bahan-bahan yang berbahaya di lingkungan itu dapat dikurangi. Kemudian meminimalisasi penciptaan transportasi bahaya dan beracun itu bisa dengan cara ditemukannya atau menggunakan bahan-bahan alternatif yang lebih ramah lingkungan, sehingga pengurangan batu bara dalam hal ini bisa dikurangi. Apabila memungkinkan dibuat secara lokal, artinya limbah yang dihasilkan dari suatu pabrik atau suatu industri bisa menjadi energi, sehingga bisa juga mengurangi dari penggunaan batu bara. Dasar yang ketiga dari ekologi industri yang digunakan untuk implementasi Eco-Industrial Park adalah merekayasa ulang atau re-engineer pemakaian energi dan bahan-bahan material untuk keperluan industri. Caranya bisa dengan merancang ulang proses untuk mengurangi pemakaian energi, ataupun menggantikan teknologi dan desain produk untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan yang penyebarannya kurang memungkinkan untuk dilakukan pungut ulang atau recapture. Atau hal yang lain yang dapat dilakukan adalah membuat produk menggunakan bahan sesedikit mungkin atau dematerialisasi. Yang keempat adalah penyesuaian kebijakan industri dengan perspektif jangka panjang dari evolusi sistem industri. Dan yang kelima adalah merancang sistem industri dengan kepedulian kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Caranya mengoptimalisasikan peluang bisnis lokal dan pengembangan kesempatan kerja, serta memperkecil dampak pembangunan industri pada sistem regional melalui berbagai investasi dalam program-program masyarakat. Untuk membangun Eco-Industrial Park atau kawasan industri yang baru, harus diterapkan dasar-dasar desain dan konstruksi berkelanjutan yang diterapkan mulai dari pengembangan, perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan dekonstruksi. Dan aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi sumber daya energi, air, bahan baku, dan tanah. Itu kalau akan membangun suatu Eco-Industrial Park yang baru. Tapi kadang dalam suatu kawasan sudah terdapat beberapa industri. Dan bagaimana, apakah mungkin kita menjadikan kawasan tersebut menjadi Eco-Industrial Park? Nah, kemungkinan itu bisa dilakukan dengan memberikan inovasi-inovasi, dengan mendirikan industri-industri baru yang dapat memanfaatkan limbah dari industri yang sudah ada, sehingga akan terbangun simbiosis industri. Itu tidak perlu membangun dari awal, tapi mengembangkan suatu kawasan yang sudah terdiri dari beberapa industri dan dibangun secara Eco-Industrial Park. Prinsip-prinsip yang dipakai meliputi yang pertama adalah konservasi atau conservation, meminimasi pemakaian sumber daya dengan merancang efisiensi energi untuk desain bangunan, sistem pemanasan, ventilasi, air conditioning, dan lighting. Atau dapat juga menggunakan penerangan sinar matahari pada siang hari. Jadi bangunannya atau gedungnya dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan kaca, dengan menggunakan penerangan langsung dari sinar matahari, sehingga pada siang hari tidak perlu menggunakan lampu listrik misalnya. Atau dengan sistem sensor untuk air conditioning maupun untuk lighting. Artinya ketika selesai masa kerja atau selesai waktu kerja, jam kerja, semua otomatis akan mati atau off. Nah, itu yang juga dilakukan konservasi secara konservasi, meminimasikan pemakaian sumber daya energi. Yang kedua, dilakukan prinsip pakai ulang atau reuse.
memilih bahan-bahan yang dapat didesain tahan lama dengan cara memaksimalkan pemakaian ulang sumber daya. Bisa dilakukan penggunaan kembali, reuse, misalnya air, penggunaan air, itu bisa dilakukan reuse. Atau pengembangan wilayah yang sudah ada daripada membuka lahan baru. Tadi slide sebelumnya saya sampaikan ketika membangun Eco-Industrial Park, tidak harus membangun Eco-Industrial Park yang baru, satu kawasan industri yang baru. Tapi dengan industri yang sudah ada atau kawasan industri yang sudah ada, kita melakukan inovasi, menambahkan beberapa industri yang akan memanfaatkan limbah yang ada dari industri terdahulu. Sehingga akan terbangun link atau terbangun sinergi kebutuhan atau simbiosis antara satu industri dengan industri lainnya. Menggunakan kembali bahan-bahan atau produk-produk bangunan. Jadi tidak semuanya ketika akan diperbaiki atau diganti, tidak semuanya diganti. Tapi masih kita lihat bahan-bahan yang masih bisa kita gunakan kembali. Melakukan pengolahan air sehingga dapat dipakai ulang. Dengan adanya wastewater treatment, nah, kita masih bisa menggunakan suatu industri masih bisa menggunakan air yang sudah diolah. Memang penggunaan air itu tidak untuk yang berhubungan langsung dengan tubuh manusia, tapi air ini bisa digunakan untuk hal-hal yang diperlukan, ya, misalnya untuk mencuci, ya, atau menyiram, nah seperti itu. Itu bisa dilakukan dengan pengolahan air yang ada. Yang ketiga adalah dapat diperbaharui atau daur ulang, renew atau recycle. Menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui dan dapat didaur ulang. Menggunakan bahan-bahan bangunan yang mengandung bahan yang dapat didaur ulang. Ataupun menggunakan kayu-kayu dari hutan yang berkelanjutan. Ini akan jadi perhatian atau pertimbangan ketika membangun suatu bangunan yang dengan prinsip-prinsip untuk ekologi industri atau membangun Eco-Industrial Park. Yang keempat adalah perlindungan alam, yaitu melakukan perlindungan terhadap alam atau protect nature, meminimasikan kerusakan lingkungan yang pada saat persiapan dan pembangunan memilih bahan-bahan yang mempunyai dampak lingkungan rendah pada saat pengambilan dan pemrosesannya. Yang kelima, tidak beracun atau non-toksik, menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari bahan-bahan beracun, dengan cara memilih material dan peralatan yang tidak beracun, sehingga selalu dapat menyediakan udara segar bagi semua penghuninya. Nah, ini juga akan berhubungan dengan bagaimana bangunan tersebut dibuat. Yang terakhir adalah perpaduan atau integration, memadukan desain bangunan dan infrastruktur ke dalam lingkungan alam dan manusia. Membuat perencanaan tata ruang dengan memanfaatkan danau atau lahan basah yang telah ada dan tanaman-tanaman asli daerah untuk menangkap limpahan air. Selanjutnya bisa juga pengurangan dampak dari pengembangan sistem transformasi masyarakat. Nah, pengurangan dampak dari pengembangan sistem transformasi masyarakat itu adalah bagaimana membangun sistem transformasi masyarakat yang efektif, yang menggunakan bahan bakar yang memang ramah lingkungan atau pada jam-jam yang tertentu, sehingga sistem transportasi ini sangat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat mengurangi dampaknya. Itu adalah 6 hal untuk bisa kita lihat dari prinsip-prinsip ekologi industri yang diterapkan untuk ekologi Industrial Park. Sebelum saya masuk ke studi kasus dari industri yang ada di Kuitang, Cina, dan di Kalundborg, Denmark, saya akan menyampaikan skenario untuk cara meningkatkan kinerja lingkungan. Ya, ini adalah 5 skenario dalam pewujudan kinerja lingkungan yang saya ambil dari Research Triangle Institute dalam FLEG tahun 2000. Skenario yang pertama adalah kita akan lihat keadaan awal. Keadaan awal yang menggambarkan industri-industri anggota kawasan dan kegiatan-kegiatan produksinya. Jadi kita akan lihat suatu kawasan industri, bagaimana kegiatan produksi dari masing-masing industri. Kemudian kita buat skenario yang kedua dengan melakukan pencegahan pencemaran.
Industri-industri di suatu kawasan tersebut akan mengimplementasikan kegiatan pencegahan pencemaran secara sendiri-sendiri atau pada masing-masing industri. Caranya, mereka akan menganalisa prosesnya, mereka akan melihat material yang digunakan, mereka akan melihat energi yang digunakan, lalu mereka akan juga bisa menganalisa hasil dari produk tersebut dan limbah yang dihasilkan. Nah, kemudian mereka akan berpikir dengan dimensi teknologi untuk membuat pencegahan pencemaran. Nah, itu dilakukan oleh masing-masing industri. Nah, skenario yang ketiga dilakukan pencegahan dan pencemaran serta simbiosis industri. Industri-industri di suatu kawasan mengembangkan hubungan dengan anggota lainnya di kawasan dan di mitra di luar kawasan. Kalau tadi sudah dianalisa limbah yang dihasilkan, kemudian juga akan dilihat apakah limbah yang dihasilkan bisa merupakan material bagi industri lainnya atau limbah yang dihasilkan bisa menjadi sumber energi untuk industri lainnya. Sehingga akan masuk ke skenario yang ketiga, yaitu simbiosis industri. Adanya keterkaitan atau kemitra industri dengan industri lain bisa dalam satu kawasan atau bisa dalam di luar kawasan tersebut. Skenario yang keempat adalah penambahan industri baru. Akan terjalin hubungan simbiosis baru sebagai hasil adanya anggota baru di kawasan. Tadi saya contohkan kalau sudah ada industri-industrinya, harus dibangun inovasi untuk membangun suatu industri baru yang bisa memanfaatkan limbah dari industri sebelumnya. Skenario yang kelima adalah relokasi atau layanan bersama. Mitra di luar kawasan berpindah lokasi masuk ke dalam kawasan. Sehingga kawasan industri berwawasan lingkungan akan menyediakan layanan yang berkaitan dengan lingkungan. Produksi bersih dapat diterapkan secara bersama-sama dengan melibatkan pihak manajemen kawasan atau dengan asosiasi industri di suatu kawasan. Sehingga penerapan produksi bersih di suatu kawasan industri akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan penerapan industri dengan lokasi sendiri atau berdiri sendiri. Untuk memperjelas tentang Eco-Industrial Park, saya akan memberikan studi kasus yang ada berupa simbiosis industri di penggilingan gula tebu di Kuitang, Cina. Pada mulanya, Kuitang Group hanya memproduksi gula, namun sekarang merupakan salah satu industri pembuat kertas, pembuat alkohol, dan penggilingan semen, serta menghasilkan pupuk. Semua bahan baku industri tersebut berasal dari limbah industri gula. Nah, pada simbiosis industri ini kita akan lihat adanya aliran material dan aliran energi. Aliran material kita lihat bahwa industri utamanya adalah perusahaan Kuitang Gula. Hasil sampingannya berupa ampas tebu yang diolah menjadi bahan baku kertas. Jadi ampas tebu ternyata termasuk dalam kelompok pulp yang bisa menghasilkan atau bisa digunakan sebagai bahan baku kertas. Hasil sampingan dari industri gula adalah molase yang kemudian disuling dapat menjadi produk alkohol dalam bentuk etanol yang diolah menjadi pupuk. Hasil sampingan dari pulp kertas ditambah dengan sisa daun tebu kering menjadikan sumber energi bagi generator. Jadi limbahnya bisa menjadi briket ya, dan sisa daun keringnya bisa menjadi sumber energi bagi generator ya, seperti itu. Itu adalah aliran material ya yang terjadi dan aliran energi yang terjadi dari beberapa industri yang bersimbiosis dengan industri utamanya adalah industri gula yang ada di Kuitang, Cina. Dari penjelasan tadi kita bisa membayangkan keterkaitan antara industri tebu atau industri gula dengan industri kertas dan industri penghasil etanol. Nah, untuk bisa mengoptimalkan limbah-limbah yang dihasilkan, dibuatlah inovasi yang dilakukan dengan cara membangun peternakan sapi. Karena apa? Karena sisa gula bisa menjadi pakannya. Di sini ada aliran material di sini. Kemudian ada peternakan sapi, bisa dibangun pabrik penghasil susu murni.
tentunya ada diversifikasi produk dari itu. Ada susu bubuk, ada yogurt, dan lain sebagainya. Nah, peternakan sapi ini akan juga bisa bersimbiosis ketika dibangun inovasi, yaitu membangun rumah pengepakan daging sapi. Sehingga ketika ada dalam satu kawasan, itu bisa meminimalisir energi atau bisa memotong transportasi karena tempatnya berdekatan antara peternakan sapi dengan pengepakan daging sapi. Inovasi yang lain dapat membangun plantation biokimia untuk membuat asam amino yang berdasarkan produk gizi menggunakan hasil sampingan dari rumah pengolahan daging sapi. Nah, jadi dari pengepakan daging sapi semua bisa dimanfaatkan, termasuk tulang dari sapi yang bisa menjadi bahan baku dari plantation biokimia, di mana dapat digunakan asam amino menjadikan produk gizi. Ya. Kemudian pengembangan perusahaan jamur yang menggunakan pupuk dari sisa pengolahan susu dan peternakan sapi. Jadi dari industri pengolahan susu masih mungkin timbul limbah, di mana limbah itu sudah tidak bisa digunakan untuk produk makanan, tapi limbah tersebut dapat digunakan sebagai sebagai pakan atau sebagai media untuk pengembangan jamur. Terakhir, residu dari jamur dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman tebu. Nah, tentunya perkebunan tebu ini bisa mensuplai tebu untuk industri gula atau industri kuitang. Ya, sehingga kita bisa lihat simbiosis yang siklus yang saling berkaitan. Ya, sehingga limbah yang dihasilkan oleh satu industri bisa bermanfaat untuk menjadi material untuk industri yang lainnya, atau limbah dari suatu industri bisa menjadi energi untuk industri yang lainnya, ya, sampai akhirnya bisa menjadikan pupuk untuk perkebunan tebu, dan tebunya menjadi material utama bagi industri gula. Begitu siklus simbiosis industri saling berkaitan, sehingga tadi kita mengambil atau mengadop dari sistem alam, yaitu dalam suatu kawasan tidak dihasilkan limbah. Selanjutnya saya akan sampaikan video penjelasan tentang Eco-Industrial Park yang ada di Vietnam. Silakan saudara menyimak video berikut. By grouping companies in a defined location, industrial parks offer important potential collaborative and efficiency gains. They are powerful tools to promote economic growth by attracting new businesses, generating employment, and creating tax revenue for governments. However, while they contribute to economic growth, they can have negative environmental and social impacts, including air, land, and water pollution, climate change, resource depletion, labor issues, and community disruption. The eco-industrial park concept has evolved over time to address the environment and social dimension and interrelated aspects, such as resource-efficient and cleaner production, industrial symbiosis, climate change, pollution prevention, social standards, shared infrastructure and services, and optimal spatial planning. This integrated concept is beneficial at 1. Company level, 2. Park management level, 3. Urban area, as well as 4. Institutional level. Since 2014, UNIDO and the Vietnamese Ministry of Planning and Investment have joined forces in the implementation of Eco-Industrial Park Initiative for Sustainable Industrial Zones in Vietnam, thanks to the support of the GEF, Swiss government, and UNDP. By working with park managements and provincial authorities in 4 industrial parks, 680 improvement options were identified in 53 resident companies, which led to a total avoided annual demand of more than 22 gigawatt hours of electricity, 607,000 cubic meters of fresh water, 141 terajoules of fossil fuel, 3,558 tons of chemicals and waste, and led to a decrease of 32 kilotons of CO2 EQ every year. The project also mobilized almost 10 million euro from the private sector, leading to 2.8 million euro savings every year. The average payback time of these investments is just 7 months. A number of industrial synergies between companies were identified,
such as A. to reuse wastewater and waste material of one company as an input to another company, B. recover waste heat, C. improve the efficiency of waste collection, D. mutual utilization of water boilers, E. share of transport and other services for workers. A total of 2,500 decision makers and technicians were exposed to or trained on the EIP concept. The project also contributed to a key legislation milestone in Vietnam, the development of a decree providing a comprehensive framework for the future development of eco-industrial parks in the country. This decree entered into force in July 2018. For more information on how we support companies operating in an industrial park, the park managers, and policymakers to make industry more inclusive and sustainable, identifying synergies opportunities, developing the policy framework to secure production, profits, while ensuring environmental and social sustainability, how can industry increase its efficiency, consume less natural resources, and get access to energy that is clean and affordable? Contact UNIDO or visit www.unido.org/EIP to learn more about how we can support your company, industrial park, or institution to develop a sustainable industry. Jadi kita bisa lihat begitu banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu kawasan atau suatu negara bahkan ketika industri sudah bersimbiosis, ketika industri sudah menerapkan ekologi industri pada suatu pengelolaan industrinya. Nah, itu yang terjadi di Vietnam, tidak detail industri-industri keterkaitannya, tapi secara umum digambarkan bahwa banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan terbangunnya simbiosis industri. Sekarang saya akan menyampaikan satu studi kasus lagi, yaitu Eco Industrial Park yang ada di Denmark, yaitu di Kalundborg. Kalundborg merupakan kawasan industri di Denmark, contoh suatu kemitraan industri yang mencoba mengurangi biaya dan mencoba mematuhi peraturan lingkungan seperti menemukan cara inovatif dalam manajemen sampah dan penggunaan air bersih. Banyak industri yang terlibat, antara lain adalah Asnæs Power Station yang merupakan power station terbesar di Denmark, memiliki kapasitas 1.500 MW. Perusahaan ini juga mengelola pertanian ikan. Nanti kita akan bisa lihat apa hubungannya power station dengan pertanian ikan. Kemudian industri yang kedua adalah kilang minyak Statoil, merupakan kilang minyak terbesar dengan kapasitas 4,8 juta ton per tahun. Industri yang ketiga adalah Gyproc, yaitu pabrik papan partikel, pembuat 14 juta meter kubik. Dan industri selanjutnya adalah Novo Nordisk atau Nova Nordisk, perusahaan bioteknologi internasional, penghasil produk farmasi seperti insulin, dan merupakan 40% penyuplai insulin dunia. Kemudian kota Kalundborg sendiri sebagai penyedia pelayanan utama bagi penduduk, penyuplai air bagi rumah tangga dan industri. Nanti kita akan lihat keterkaitan antara industri satu dengan industri lain yang membangun simbiosis industri di Kalundborg. Pada simbiosis industri di Kalundborg, kita akan lihat adanya aliran energi antara simbiosis industri dengan aliran material. Saya akan mulai dengan aliran energi yang terjadi. Mulai dari kilang minyak Statoil yang merupakan stasiun energi yang menggunakan bahan baku batu bara. Mayoritas energi dikeluarkan melalui cerobong asap. Pada waktu yang bersamaan akan menghasilkan energi lain berupa gas sebagai hasil samping. Statoil bersedia menjual gas yang dihasilkan kepada Gyproc. Statoil melihat bahwa gas yang mereka hasilkan merupakan sebuah potensial low-cost fuel resource, sehingga dia menjual limbah kepada Gyproc. Selanjutnya, Asnæs pada awalnya hanya menyuplai steam untuk sistem pemanas kota dan tungku perapian, tapi ternyata juga dapat mensuplai kebutuhan Nova Nordisk dan Statoil. Seperti diketahui, Denmark adalah negara 4 musim, di mana pada musim dingin atau musim salju, winter, masyarakat di Kalundborg membutuhkan tungku perapian dan pemanas kota, dan itu dapat disuplai oleh Asnæs. Asnæs akan menggunakan air garam sebagai pendingin generator.
Hal ini dilakukan untuk mengurangi penggunaan air dari Danau Tiso. Di Kahlenberg ada Danau Tiso yang dapat digunakan oleh penduduk. Nah, industri Asnaes tidak serta-merta menggunakan air Danau Tiso untuk mendinginkan generator. Mereka menggunakan inovasi, yaitu menggunakan air garam sebagai pendingin. Hasil produk sampingnya berupa air garam panas disuplai untuk kebutuhan perikanan sebanyak 57 kolam. Nah, di sini terjawab apa hubungannya Asnaes dengan perikanan. Nah, Asnaes ini bisa mencuplai limbahnya menjadi pupuk bagi perikanan. Kemudian Statoil akan membangun unit pemulihan sulfur sebagai gas yang dihasilkan yang lebih bersih untuk digunakan sebagai bahan bakar pada stasiun pembangkit yang semula menggunakan batu bara. Dalam hal ini, penggunaan batu bara sudah semakin berkurang. Artinya, Statoil bisa membangun unit pemulihan sulfur yang bisa digunakan sebagai sumber energi bagi industri lain untuk mengurangi bahan bakar batu bara yang memang merupakan limbah B3. Adapun aliran material yang terjadi adalah pada Novo Nordisk memulai pola aliran material untuk menyeimbangkan perkembangan aliran energi yang terjadi di kota Kahlenberg. Lumpur dari Novo Nordisk dan water treatment dari pertanian perikanan digunakan sebagai pupuk bagi pertanian setempat. Aktivitas ini merupakan bentuk pertukaran material terbesar yang terjadi di Kahlenberg, yang mencapai lebih dari 1 ton per tahun. Sebuah perusahaan semen menggunakan desulfurized fly ash dari stasiun pembangkit Asnaes, sehingga Asnaes mampu membuat kalsium sulfat atau gimsum yang kemudian dijual ke Gyproc. Kalsium sulfat ini dijual ke Gyproc sebagai limbah, tapi oleh Gyproc dibuat sebagai material untuk membuat papan gimsum. Dari rangkaian simbiosis industri yang terjadi di Kahlenberg, kita akan lihat keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh salah satunya adalah proses recycling dan reuse yang dilakukan di Kahlenberg memberikan keuntungan bagi perusahaan yang terlibat. Selain menghemat biaya, juga akan mengurangi polusi udara, air, dan tanah pada daerah tersebut. Sini kata kuncinya menghemat biaya. Kemudian untuk lingkungan akan mengurangi polusi. Nah, masyarakat sekitarnya akan mendapatkan keuntungan di sini. Kemudian akan terjadi pengurangan energi secara signifikan, yaitu penggunaan batu bara, minyak, dan penggunaan air. Sehingga pengelolaan sumber daya alamnya akan terjaga lebih baik. Dampak lingkungan dapat dikurangi karena melalui pengurangan emisi SO2 maupun CO2 dan memperbaiki kualitas air bulanan. Kualitas air ini akan digunakan oleh masyarakat Kahlenberg. Penghasil limbah tradisional seperti fly ash sulfur, lumpur biologis, dan gimsum telah menjadi bahan baku untuk produksi. Nah, saudara bisa perhatikan di sini adanya aliran material maupun adanya aliran energi, di mana limbah dari suatu industri dapat menjadi material untuk industri lainnya, atau limbah dari suatu industri dapat menjadi energi untuk industri lainnya. Nah, keterkaitan itu dapat kita gambarkan menjadi suatu skema. Kita akan lihat pada slide berikut ini. Ini adalah slide terakhir, merupakan suatu contoh Eco-Industrial Park di Denmark, di mana ilustrasi sebuah sistem industri telah terintegrasi dengan mengoptimalkan penggunaan produk sisa dan pemanfaatan limbahnya. Tadi yang saya jelaskan keterkaitan antara industri satu dengan industri yang lainnya, Asnaes Power Plant dengan Novo Nordisk atau Statoil dengan Asnaes, seperti itu, atau Asnaes dengan Gyproc, Statoil dengan Gyproc. Itu adalah keterkaitan industri satu dengan industri yang lainnya, simbiosis atau pemanfaatan limbah dari industri satu menjadi material atau limbah dari industri satu menjadi energi untuk industri yang lainnya. Kalau kita lihat figur atau gambar skema di sini,
kita akan bisa lihat bahwa simbiosis industri ini tidak mengganggu masyarakat yang ada di Kahlenberg. Di sini ada Danau Tiso yang bisa dimanfaatkan oleh industri, juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat masih tetap bisa mempunyai mata pencaharian sebagai pertanian perikanan maupun pertanian. Jadi masyarakat yang tidak berada dalam industri, mereka tetap bisa hidup bersamaan dalam suatu kawasan industri. Nah, ini adalah contoh yang sudah terbangun sangat lama di kota Kahlenberg. Ini bisa menginspirasi suatu kawasan industri yang akan dibangun di Indonesia sekalipun, sehingga masyarakat yang ada di kawasan tersebut tetap bisa berdampingan, bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini contoh baik dari kawasan industri berwawasan lingkungan yang ada di Kahlenberg. Bukan tidak mungkin suatu saat Indonesia juga dapat membangun suatu kawasan industri yang saling berkaitan, simbiosis industri yang saling berkaitan dan menguntungkan untuk masyarakat sekitarnya.